Jurnal Refleksi Dwi Mingguan 2.2 Pembelajaran Emosional Lestari Yuniarsanti, SPD, GR, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sampang SD Negeri Gersempal 1 Omben. Model 4F, Fact, Feeling, Findings, Future. Fact atau peristiwa, menceritakan pengalaman mengikuti pembelajaran pada Dwi Minggu. Feelings atau perasaan, bagaimana perasaan saya selama pembelajaran. Findings atau pembelajaran, pembelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini. Future atau penerapan, apa atau aksi tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini. Fact atau peristiwa, ceritakan pengalaman Anda mengikuti pembelajaran pada minggu ini atau pada saat menerapkan aksi nyata ke dalam kelas. Apa hal baik yang saya alami dalam proses tersebut? Ceritakan juga hambatan atau kesulitan Anda selama proses pembelajaran pada minggu ini. Apa yang saya lakukan dalam mengatasi kendala tersebut? Pada modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional dimulai dari diri dengan mempelajari pembelajaran sosial dan emosional agar 1. Dapat menjelaskan urgensi pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. 2. Dapat menjelaskan konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja CASEL Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional yaitu 1. Kesadaran diri 2. Manajemen diri 3. Kesadaran sosial 4. Keterampilan berelasi dan 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 3. Dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang konsep kesadaran penuh mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial emosional atau KSE. 4. Dapat menjelaskan bagaimana implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah melalui 4 indikator yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Feeling atau perasaan, bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung? Apa yang saya rasakan ketika menerapkan aksi nyata ke dalam kelas? Ceritakan hal yang membuat Anda memiliki perasaan tersebut. Pembelajaran sosial emosional menurut saya akan menjadi jembatan antara target capaian materi dan kompetensi sosial yang nantinya diperlukan oleh seorang siswa saat berada di masyarakat. Bukan sekedar siswa yang pintar menjawab pertanyaan tetapi juga memiliki keterampilan dalam mengelola emosi, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu berinteraksi dengan masyarakat dan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Termasuk bagi guru menggunakan PSE ini akan mendorong seorang guru untuk memandang seorang siswa dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. PSE sangat bermanfaat bagi guru untuk mengetahui cara yang tepat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang dibutuhkan siswanya. Findings atau pembelajaran, pelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini? Apa hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini? Melalui pembelajaran sosial dan emosional saya mendapatkan bahwa dengan 5 kompetensi sosial emosional akan dapat dikembangkan suatu pembelajaran yang lebih menarik dan siswa merasa dihargai sebagai seorang manusia. Guru dapat meningkatkan kemampuan dalam merespon secara lebih baik agar kompetensi sosial dan emosional siswa berkembang. Saat kompetensi sosial dan emosional siswa berkembang, maka aspek akademik mereka pun akan berkembang. Mengabaikan perkembangan sosial dan emosional akan berdampak buruk bagi akademik. Bukan sekedar anak yang tidak memiliki kemampuan dan keinginan juga diajarkan cara menjalin relasi dalam suatu kelas, berempati dengan teman sekelas, dan berani bertanggung jawab atas apa yang diambil dari suatu tindakan. Future atau penerapan, apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan? Apa aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini?
Penerapan PSE yang dapat segera saya tindak lanjuti nantinya di kelas maupun di sekolah saya diantaranya adalah memperbaiki pola pikir atau mindset saya tentang pembelajaran sosial dan emosional yang sebelumnya jarang saya terapkan akan saya coba aplikasikan dengan baik agar tercipta kesejahteraan psikologis well-being di sekolah sehingga murid merasa aman, nyaman, dan bahagia dalam belajar. Melakukan saring dan berbagi terkait pengalaman baik selama mempelajari modul 2.2 tentang penerapan pembelajaran sosial dan emosional di dalam kelas kemudian berusaha untuk mengimbaskan kepada rekan sejawat, komunitas praktisi, dan sekolah lain. Terima kasih.